Mengejutkan, mayoritas exco PSSI kabarnya pilih Boyan Hodak jadi pelatih timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari internal Federasi Sepak Bola Nasional. Mayoritas anggota exco PSSI dikabarkan sepakat menjagokan Boyan Hodak sebagai calon pelatih baru timnas Indonesia. Info A1 yang beredar menyebut bahwa nama Boyan Hodak menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan pelatih posisi sebelumnya. Keputusan ini disebut sudah mendapat dukungan dari sebagian besar anggota exco PSSI. Langkah tersebut mengejutkan publik, karena pelatih asal Kroasia itu masih terikat kontrak bersama Persib Bandung. Kontrak Boyan Hodak baru akan berakhir pada 31 Mei mendatang. Selama menangani Persib, Boyan dikenal sebagai sosok pelatih yang disiplin dan piawai dalam membangun tim dengan karakter kuat. Gaya bermainnya dianggap cocok dengan profil skuad timnas Indonesia saat ini. Di bawah arahannya, Persib tampil konsisten dengan permainan efektif dan organisasi pertahanan yang solid. Hal ini membuat banyak pihak menilai Boyan layak mendapatkan kesempatan di level tim nasional. Beberapa sumber menyebut bahwa keputusan ini belum final, namun dukungan kuat dari mayoritas anggota exco PSSI membuat peluang Boyan Hodak semakin terbuka lebar. Jika benar ditunjuk, Boyan Hodak akan menghadapi tantangan besar dalam membangun timnas Indonesia yang stabil dan kompetitif di ajang internasional. Nama Boyan juga dikenal luas di Asia Tenggara. Ia memiliki pengalaman melatih beberapa klub besar seperti Johor Darul Ta'zim dan Kuala Lumpur City, serta sukses membawa tim-timnya tampil di level tertinggi. Langkah PSSI mempertimbangkan Boyan menunjukkan adanya keinginan untuk mencari sosok yang memahami karakter sepak bola kawasan Asia Tenggara sekaligus mampu meningkatkan daya saing timnas Indonesia. Dengan berakhirnya kontrak Boyan di Persib pada 31 Mei, kemungkinan pembicaraan resmi bisa dimulai dalam waktu dekat. Publik kini menantikan keputusan final dari federasi terkait arah baru timnas Indonesia. Jika kabar ini benar, maka pergantian pelatih kali ini bisa menjadi momen penting untuk menentukan masa depan timnas Indonesia di kompetisi internasional musim 2025-2026. Sejarah kelam satu dekade lalu kembali terulang, tak ada Garuda Calling di FIFA Matchday bulan November ini. Sebuah momen yang tak pernah diharapkan akhirnya kembali terjadi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, tak ada Garuda Calling di kalender FIFA Matchday bulan November ini. Keputusan ini diambil oleh PSSI karena dua alasan utama. Belum adanya pelatih tetap untuk timnas senior dan fokus penuh pada persiapan skuad U23 yang sedang disiapkan menghadapi ajang penting. Situasi ini mengingatkan publik pada tahun 2015, kala Indonesia juga tidak tampil di agenda FIFA Matchday akibat sanksi dari FIFA yang membuat tim nasional terisolasi dari pentas internasional. Kini, satu dekade berselang, kondisi serupa kembali terulang. Meski tidak karena hukuman, absennya Garuda dari FIFA Matchday tetap menimbulkan kekhawatiran di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Apalagi PSSI sebelumnya menargetkan posisi 100 besar dalam ranking FIFA. Tanpa pertandingan internasional di bulan November, target tersebut dipastikan akan sulit dicapai dalam waktu dekat. Ketiadaan laga uji coba juga berarti para pemain tidak mendapatkan pengalaman bertanding di level internasional. Padahal momentum ini seharusnya penting untuk menjaga ritme dan evaluasi performa tim. FIFA Matchday seharusnya ajang konsolidasi timnas setelah beberapa kompetisi padat di dalam negeri. Namun kali ini kalender tersebut kosong tanpa aktivitas resmi dari tim Garuda. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang tidak memanfaatkan agenda FIFA Matchday di bulan November. Sementara negara tetangga justru aktif melakukan uji coba. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar tentang arah pembinaan timnas senior ke depan. Apakah absennya agenda ini hanya bersifat menyentara atau menjadi sinyal dari peralihan strategi PSSI? Banyak pihak berharap agar momentum ini tidak menjadi awal kemunduran lagi. Publik menanti langkah konkret federasi untuk segera menuntaskan penunjukan pelatih baru dan mengembalikan Garuda ke pentas dunia. Ivar Jenner, Dion Marks, hingga Mauro Zylstra tiba di Jakarta. Kabar baik datang untuk para pecinta sepak bola tanah air. 3 pemain abroad yang memperkuat timnas Indonesia U23, yaitu Ivar Jenner, Dion Marks, dan Mauro Zylstra, akhirnya tiba di Jakarta. Kedatangan mereka pada Senin 10 November 2025 menandai dimulainya tahap penting dalam persiapan skuad Garuda Muda yang akan menjalani pemusatan latihan jelang laga uji coba internasional kontra Mali. Tim asuhan Indra Syafri tengah fokus mempersiapkan diri menghadapi 2 pertandingan uji coba pada 15 dan 18 November 2025. Agenda ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand.
Dengan ambisi mempertahankan medali emas, Indra Syafri berusaha meramu kekuatan terbaik dengan menggabungkan pemain abroad, keturunan, serta talenta muda dari kompetisi liga domestik. 3 pemain abroad yang datang kali ini adalah Ivar Jenner dari Jong FC Utrecht, Dion Marks dari Top Os, dan Mauro Zylstra dari FC Volendam. Ketiganya diharapkan bisa menjadi tulang punggung di lini tengah dan depan. Selain itu, sejumlah pemain keturunan yang merumput di liga lokal seperti Brandon Scheunemann, Jens Reven, dan Rafael Striuk juga ikut dipanggil untuk memperkuat kedalaman skuad Garuda Muda. Setelah pekan ke-11 Super League 2025, para pemain dari klub-klub lokal mulai bergabung. Menyusul hal itu, pemain abroad pun sudah berdatangan untuk mengikuti latihan di Jakarta. Ivar Jenner menjadi salah satu yang lebih dulu tiba. Ia mengunggah foto langit Jakarta di akun Instagram pribadinya sebagai tanda telah mendarat di tanah air. Sementara Mauro Zylstra dan Dion Marks diprediksi menempuh penerbangan yang sama menuju Jakarta. Keduanya juga mengunggah foto dari dalam pesawat sebelum akhirnya tiba pada hari yang sama. SEA Games 2025 akan berlangsung di Thailand pada 3 hingga 18 Desember 2025. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura dengan target lolos hingga babak final. Untuk mewujudkan itu, Kakang Rudianto dan rekan-rekannya wajib menjadi juara grup atau minimal meraih status runner-up terbaik agar bisa melangkah ke semifinal dan mempertahankan kejayaan Garuda Muda.